Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan e-sport menuju olahraga prestasi. Dan karena ini e-sport ini ada banyak ya, ada banyak game-game ya, ada banyak permainan yang ada yang bernaung di dalam e-sport ya, atau olahraga elektronik ini. Maka kali ini kita akan berbincang khusus adalah game Tekken ya. Game Tekken yang merupakan salah satu cabang e-sport atau bagian dari e-sport yang merupakan kandidat untuk dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional Papua ya, di Papua. Dan saat ini untuk perbincangan ini saya sudah ada dengan dua pengurus ya game Tekken di Sulawesi Utara. Yang pertama Henry Yosua Lengkong yang merupakan wakil ketua Tekken Sulut Unity. Dan dia merupakan seorang player Tekken Sulut ya, player atau pemain ya. Tribuners. Ya. Kemudian yang kedua adalah Vin Kiong. Vin Kiong ini merupakan sekretaris Sulut Tekken Unity. Dia juga merupakan seorang player ya, player Tekken Sulut. Halo Tribuners. Dan sekali lagi para Tribuners, kita akan bincang-bincang bagaimana sih game Tekken ini ya, sehingga dia berkembang bernaung menjadi salah satu bagian dalam e-sport yang sekali lagi salah satu kandidat yang akan dipertandingkan di PON ya, di PON Sulut. Saya ingin bertanya dulu langsung ke Bro Henry ya, Bro Henry, bagaimana kalau Bro Henry melihat akan game Tekken ini merupakan bagian dari e-sport? Bagaimana dia perkembangan sebenarnya di Sulawesi Utara? Sebelumnya silakan perkenalkan lebih dalam lagi. Jadi begini, game Tekken itu adalah game fighting game yang memang saat ini secara global sedang mau bilang ya naik daun ya. Saat ini mereka sempat menjadi juga e-sport bagian sempat menjadi e-sport juga di bagian prestasi di SEA Games dan sempat juga dan mereka ini kan sudah menjadi kandidat untuk masuk di PON Papua ya, PON Papua yaitu Pekan Olahraga Nasional kan. Sebenarnya sih memang kalau mau bilang untuk secara di Indonesia maupun Sulut sendiri ini sedang meningkat pemain-pemainnya sih. Secara memang individual ataupun yang tidak berkomunitas maupun yang memang sudah orang yang sudah ada di komunitas. Mereka juga saat ini berkembang memang secara bermain, berkomunitas dan lain-lainnya. Artinya lagi ramai lah, ramai digemari ya, digemari banyak penggemarnya ya. Untuk bagian konsol fighting game ini memang lagi ramai. Lagi ramai. Apalagi kan pandemi ini, jadi orang lagi di rumah lebih asik memang ini ya, atau gimana? Sebenarnya sih begitu sih. Apalagi orang-orang sementara ini sering mencari lawan lewat online. Jadi memang mereka bukan hanya melawan di sekitaran Sulut saja, tetapi di luar Sulut juga mereka ada mendapatkan lawan. Terkadang memang juga bisa juga di luar Indonesia juga, Pak. Oh, di Indonesia juga ya. Mungkin boleh ditambahkan oleh Vinky ya, Bro Vinky, bagaimana game Tekken ini? Perkembangannya kan? Iya, perkembangannya di Sulawesi Utara aja. Kalau perkembangan sih memang Tekken 7 sih yang paling melesat sih yang sekarang ya. Baru ini karena pertama kali Tekken rilis di PC Steam. Awal-awalnya hanya konsol saja. PC yang maksudnya juga itu komputer. Komputer ya. Dia juga dengan komputer. Jadi memang jumlah playernya meningkat drastis untuk seri yang kali ini. Jadi perkembangannya sangat pesat tambahan itu. Bro Henry, ini game Tekken ini dia mulai kapan? Saya boleh cerita ya sejarahnya ya, ini game Tekken. Kalau dia mulai kapan, kemudian masuk di Sulut bagaimana? Dia mulainya game Tekken ini mulai dari Tekken 1 sekitaran tahun 90-an ya.
Untuk masuk dia di Sulut itu saya sempat apa kan, saya mau jujur, saya kan bukan, sebenarnya kan ada komunitas yang pertama sebelum kami di sini, sebelum kami masuk ke komunitas ini, saya bertanya kepada mereka bagaimana Tekken ini bisa masuk di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ya. Ternyata sebenarnya dari zaman-zaman Dingdong dan PS1, zaman-zaman arcade di time zone yang saat ini sudah lama sekali itu ya. Iya, saat ini jadi rumah sakit Siloam katanya. Iya. Nah, katanya itu sudah mulai dari situ untuk Sulut sudah mulai sejak dari Tekken 3. Tekken 3 dari zaman-zaman PlayStation 1. Mungkin awal 90-an ya. Ya, kayaknya awal 90-an. Memang sudah lama sebenarnya sih. Iya. Yang tua-tua juga sempat pendahulu kami juga ternyata sampai sekarang juga masih aktif juga di bidang Tekken ini, dan mereka saya akui sempat membantu kita dalam berkembang di dunia Tekken ini juga. Ya, Bro Vinky, mungkin boleh diceritakan bagaimana, apa sih yang menarik di Tekken ini ya, di game Tekken ini? Apa yang menarik sehingga membuat Bro suka katakan ketagihan sampai sekarang masuk jadi pengurus Tekken Sulut, gimana? Kalau yang membuat menarik karena gameplaynya sendiri, Iya. dan juga karakter-karakter yang ada di dalam. Mereka semua itu unik dan ada ciri khas sendiri tiap karakternya. Jadi tiap satu karakter dan karakter lain pasti berbeda jauh. Tidak ada yang maksudnya mirip-mirip begitu. Maksudnya ada unik sendiri lah. Iya. Paling suka karakter apa? Paling rasa ini mencocok atau menarik? Kalau saya sendiri sih Yoshimitsu. Karakter Yoshimitsu memang karena dia paling out sendiri dari Tekken maksudnya. Boleh cerita tidak ke Tribuners ya, apa menariknya yang karakter yang disukai oleh Bro Vinky ini? Ya, itu tadi karakternya memang kalau saya sendiri kan Yoshimitsu, jadi dia mainnya kayak nggak main Tekken lain sendiri jadinya. Kayak ya, dia punya rule sendiri, bukan nggak kayak karakter lainnya. Ya memang pada basicnya tidak main Tekken dia. Kalau Bro Henry, bagaimana cerita menarik, apa sih yang membuat Bro suka ya ketagihan lah untuk main game ini? Pada dasarnya sih mau bilang ceritanya sih agak sama seperti Bro Vinky sih. Iya. Cuman kalau mau sedikit tambahan sih emang saya suka dengan perbedaan orang-orang punya variatifnya, banyaknya variatif orang-orang bermain di Tekken ini. Dengan banyaknya karakter seperti yang Bro Vinky bilang, orang-orang dengan gaya bermain yang beda, walaupun ada dua orang yang memakai karakter sama tapi juga gaya bermainnya berbeda, itu memang jujur saya wow gitu. Memang saya agak mesti aku bilang saya takjub bisa ada yang begitu. Paling kalau Bro Henry paling suka karakter yang mana? Untuk saat ini di Tekken 7 yang seri ke-7 ini saya sedang memakai, kalau mau bilang sih, kalau karakternya Yoshimitsu kan memang original Tekken kan. Saat ini di Tekken 7 kan sedang kedatangan tamu dari awal-awalnya, yaitu Akuma dari seri Street Fighter. Nah, saya saat ini sedang memakai karakter Akuma. Dan saya memang sangat menyukai gaya bermainnya, yang sangat memang kalau mau bilang lebih beda dari mayoritas karakter-karakter di Tekken itu sendiri. Memang saya memang suka sekali sih, karena memang ada sedikit bawaan bermain Street Fighter-nya. Oh gitu ya. Untuk main Street Fighter di Tekken itu sangat beda sih, saya rasa sih dia punya sensasi dan sangat wow gitu. Iya. Kalau Bro Henry tahu setiap player di game Tekken ini memilih karakter itu apa? Dia rata-rata kan apa? Dia suka karena ingin dreamnya ke sana atau gimana? Nah, ini pertanyaan ini sebenarnya agak unik sih. Kadang-kadang pemilihan karakter itu ya sebenarnya sih memang
datang dari diri sendiri. Iya, Tapi iya, kan iya. kategorinya kan memang, Iya, apakah iya. memang dia suka cara bermainnya, dia suka gaya orangnya kah, Iya, iya. dia suka karena itu ya mau bilang apakah itu karena cewek kan Iya, ada iya, kan iya. begitu kan. Betul, betul. Tapi memang kalau saya lihat sih rata-rata kebanyakan karena gaya bermain. Karena dengan gaya bermain orang itu sangat mau bilang orang itu bisa sangat tertarik dengan gaya bermain sampai-sampai dia penasaran. Apakah mungkin saya bisa membawa karakter ini Iya, iya, sampai iya. selevel ke atas lagi? Dan terkadang saat tapi kan untuk masalah itu juga tidak hanya tidak diharuskan untuk fokus ke satu kan, ke satu karakter. Karena itulah ada berbagai macam variasi untuk karakter-karakter Tekken supaya saat mungkin mau bilang bagaimana ya, karakter yang dipakai saat ini sudah merasa saya pikir saya sudah mendapat sudah sampai titik poin di mana karakter ini sudah cukup, mungkin saya bisa pindah lain. Iya, iya, Saya iya. bisa berkembang di karakter lain. Jadi mungkin kalau saya bisa melawan karakter ini ke depan hari, saya juga sudah tahu di mana kelemahan yang benarnya, Iya, di mana iya, iya. di mana saya bisa melakukan serangan balik. Ya kata-katanya memang seperti itu. Ada orang ada belajar karakter itu terkadang memang untuk pengetahuan untuk meningkatkan pengetahuannya dalam game itu. Ya, saya ke Bro Vinky ya. Bro Vinky, ini saat ini apakah game Tekken ini baru bisa dimainkan di PlayStation atau sudah bisa melalui ponsel, handphone? Tekken sendiri dari awal Tekken 1 sampai sekarang ini konsol baru, yang main seriesnya memang di konsol. Cuma baru-baru saja Tekken 7 ini yang baru bisa dimainkan di Steam, yang baru PC baru rilis. Iya, untuk mau saya tambahkan sebenarnya sih untuk Tekken ada sih versi mobile. Iya, iya. Saya juga sempat dengar dan saya sempat dengar ternyata Tekken Mobile itu ada yang untuk versi HP ya kalau bilangnya. Iya, iya. Tapi saat saya mau main ternyata sudah tidak didukung lagi oleh developernya. Jadi gamenya sudah tutup sejak tahun 2019. Saya lupa detail benarnya itu antara bulan Maret atau Februari ya. Dia tuh sudah tutup itu game mobile-nya. Jadi sudah tutup ya yang ini ya, yang Versi mobile sudah tutup. konsep ya yang. Ini kita tahu bersama bahwa Tekken ini sudah ada sejak tahun 1994. Seiring dengan perkembangan platform konsol PlayStation, saat ini Tekken sudah sampai seri keberapa? Kemudian apakah saja perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Namco sebagai perusahaan atau developer game Tekken yang berasal dari Jepang? Untuk itu memang sebenarnya sih kalau mau bilang perubahan yang Namco buat itu dari Tekken 1 sampai ke 3 itu memang sangat signifikan sih kalau saya mau bilang sih. Apalagi yang saat Tekken 3. Tekken 3 dulu saat Tekken 1, Tekken 2 mau cara bermainnya ya. Itu cuman cuman maju mundur, menunduk, lompat. Sekarang pada saat di zaman Tekken 3 itu berubah dengan adanya ditambahkan namanya side step atau memang serong ke kiri atau serong ke kanan. Jadi side step, side walking, itu ditambahkan lagi. Di Tekken 4 mereka menambahkan sistem wall di mana bisa mengekstensikan combo. Di Tekken 5 mereka memoles lagi sistem wall supaya lebih solid lagi. Tekken 6 memperkenalkan sistem rage di mana itu bisa menjadi titik balik untuk memutar meja kalau mau bilangnya ya. Untuk memutar meja kalau sudah sekarat, dan di game itu juga memperkenalkan kita dengan balcony break, wall break untuk ya ekstensi combo juga. Saat ini Tekken 7 series yang utamanya Tekken 7 mengasah lagi penggunaan rage ini dengan sistem barunya yaitu Rage Arc dan Rage Drive. Sebenarnya kalau mau bilang juga main series itu
sebenarnya kalau mau bilang serinya ada dua, yaitu seri utama dan seri sampingan atau biasanya kita bilangnya spin off. Spin off ya. Spin offnya itu sesudah Tekken 3 Tekken Tag Tournament dan sesudah Tekken 6 yaitu Tekken Tag Tournament 2. Sistemnya mereka ini kalau mau bilang juga agak unik juga sih kalau mau bilang. Mereka ini sistemnya melakukan 2 lawan 2. 2 lawan 2 player ya maksudnya? 2 lawan 2, jadi bukan sebenarnya kalau mau bilang 2 lawan 2 bisa sih. Tapi itu nanti di Tekken Tag 2. Untuk yang di Tekken Tag pertama ini 2 lawan 2-nya itu Anda memakai 2 karakter. Jadi nanti bergantian. Bergantian ya. Saat tiba-tiba mau bilang darahnya sudah sedikit, berganti dulu supaya orangnya enggak KO duluan. Iya, betul, Jadi nanti dia ganti orangnya sementara menambah darah diganti dengan karakter yang lain. Kalau yang seperti yang Bapak bilang tadi, sistem 2 lawan 2 untuk karakter untuk pemain ada juga Pak. Ada juga ya. Di Tekken Tag Tournament 2 yang versi seri keduanya Pak. Itu memang saya agak mau bilang juga sih ada dia punya keunikan sendiri juga sih Pak. Sempat saya coba bermain dengan kawan-kawan saya dulu. Uniknya memang beda sekali Pak. Ini perubahan-perubahan di game Tekken ini dia terjadi misalnya setiap bulan, setiap 2 bulan, 3 bulan atau gimana? Dia setiap tahun dia setiap tahun kalau bilang setiap game baru rilis lah Pak. Iya. Setiap game baru rilis baru dia ada perubahan-perubahan. Sekarang kalau mau lihat juga kalau masalah perubahan-perubahan yang untuk kecil di dalam gamenya sendiri, sekarang kalau masalah karakter ini punya sesuatu yang kalau mau bilang agak rusak. Biasanya dari Bandai Namco sendiri bisa handle itu. Nanti mereka kan sudah janji kan Pak zaman sekarang kan Pak. Jadi misalnya kalau masalah mau bilang ada update baru, kurang di-download aja. Nanti itu pasti ada perbaikannya. Nah, saat sudah di-download perbaikannya, bermain seperti biasa lagi Pak. Saya ke Vinky, berarti player itu kalau dia misalnya agak 1-2 bulan tidak bermain, dia akan ketinggalan ya atau gimana? Ketinggalan karena mungkin sudah ada hal-hal yang baru atau gimana? Kalau dalam 1-2 bulan itu ada update ya akan ketinggalan. Ketinggalan ya. Kan ada beberapa move baru dan juga ada beberapa yang di fix lagi, akan ketinggalan. Berarti dia harus ngejar lagi, latihan lagi supaya kekejar tuh konten yang ketinggalan. Yang ketinggalan ya. Game konten ini biasanya usia-usia berapa ya kemudian mulai suka bermain game kontennya? Atau kan ini arah saya kan ke pertandingan nanti. Biasanya kapan ya usia-usia berapa? Usia emasnya? Atau dia mulai kemudian dapat puncaknya berapa? Usia berapa? Kalau masalah usia, Ya. kalau saya sih ya idealnya ya. Pasti ini kan segala usia bisa, tapi kan maksudnya idealnya kan, iya. Kalau saya sih mungkin dari umur SMA juga mungkin sudah bisa mulai, atau kalau istilahnya Kalau 14 gimana? Usia 14, 15? Selama dapat bimbingan yang bagus saya rasa bisa. Oh gitu ya. Memang bagus. Mungkin kalau mau bilang saya maksimal untuk umur kompetitif yang bagus itu antara sekitaran 25 sampai 30-an sih. Tapi kalau memang ternyata mereka juga masih kuat, berarti saya juga wow juga sih, itu memang di luar ekspektasi sih kalau menurut saya sih. Iya. Ini game Tekken ini mungkin ke Vinky. Iya. Turnamen-turnamen Tekken ini apa saja yang kamu ketahui yang sudah ini ada? Kan pasti ada turnamen-turnamen sehingga membuat penggemar juga terlecut untuk berprestasi. Pastinya. Atau gimana? Kalau turnamen sendiri yang di dunia sih yang terkenal salah satunya adalah dari developernya sendiri, yaitu Tekken World Tour. Iya. Di mana tiap negara ada bikin turnamen dan itu yang juara, yang menang di turnamen di salah satu negara itu akan mendapatkan poin dan itu akan masuk dalam leaderboardnya mereka di Bandai Namco. Dan itu memang Bandai Namco sendiri itu ada dia punya official istilahnya
situs official mereka juga, di mana memang bisa lihat itu. Itu tiap berapa itu pertandingan turnamen yang digelar oleh Namco itu setiap tahun, setiap 6 bulan atau 3 bulan atau gimana? Itu per tahun ada. Semenjak Tekken Per tahun ya? per tahun ada. Setiap negara bisa ikut atau siapa saja bisa ikut atau setiap negara hanya mewakili atau ada regionnya atau gimana? Itu kan maksudnya tiap negara mengadakan itu turnamen itu tiap negara. Jadi semua player bisa ikut. Kalau mau ikut turnamen di negara tersebut ya playernya ke situ ikut Harus turnamen itu. terbang ke sana. Oh ada, betul. Dia kan nggak bisa secara online ya, jadi dia harus ke ini ya. Kalau di Sulut sendiri, Bro Henry, kalau di Sulut sendiri ada tidak turnamen-turnamen yang sudah digelar di Sulut atau di Indonesia? Terlepas dari turnamen-turnamen yang kecil ya, yang turnamen-turnamen yang mungkin sering kita buat per bulan sebelum corona sih. Iya. Kita sempat menyelenggarakan yang namanya Tekken World Tour juga, tapi yang versi kecil. Jadi istilahnya namanya Tekken World Tour Dojo, TWT Dojo. TWT Dojo ini juga kok yang menang akan mendapatkan poin. Poinnya juga pasti akan masuk di billboardnya Bandai Namco di situs official mereka. Iya. Setelah kita sukses melakukan TWT Dojo, kita dapat kontak dari Hybrid. Hybrid itu adalah salah satu media e-sport di Indonesia. Mereka sempat mengkontak ke Bro Vinky ini bahwa mereka juga ingin mengadakan namanya Hybrid Cup di Sulawesi Utara. Dan pada saat kami menyelenggarakannya, kami memang kedatangan tamu 2 orang dari Palu. Salah satu pemain-pemain terbaik mereka memang datang kemari untuk mendaftar lomba kami. Boleh tidak cerita ya, mungkin ke Bro Vinky dulu bagaimana cerita sehingga menjadi pemain player di game Tekken ini. Bagaimana sejak usia berapa? Boleh cerita ya, kemudian kenapa sampai sekarang jadi pemain dia? Mulai Tekken sih intensif dari tahun 2016 sih. Terus ya latihan terus, lihat-lihat YouTube, buka-buka forum, lihat referensi dan juga pastinya main di itu rental latihan bareng teman-teman sampai sekarang begitu. Sudah berapa turnamen ikut ini? Turnamen ikut banyak sih sebenarnya, nggak hitung lagi. Sering ikut partisipasi, sering ngurus juga turnamen kita panitia. Kalau Bro Henry bagaimana ceritanya sehingga jadi player ya katakanlah profesional ya? Oke lah. Saya ini perjalanan saya memang sih dari awal-awal tahun 2013, sekitaran tahun 2013-2014 lah saya mau bilang. Saya tiba-tiba diajak orang. Iya. Dan kebetulan orang itu menjadi guru saya kalau mau bilangnya di dunia Tekken ini. Saya memang mulai memang banyak. Awalnya kan memang dulu sempat main kan yang seri-seri sebelumnya, walaupun cuma main-main ya kalau mau bilang lah belum setingkat kompetitif inilah ya istilahnya have fun kalau mau bilang. Iya. Pasti kan kalau masalah game kita kan have fun dulu. Have fun dulu, kan? Iya. Kalau masalah istilahnya tiba-tiba beralih ke tingkat kompetitif ini, tiba-tiba memang mata saya terbuka. Wah, ini memang gamenya perlu waktu, perlu latihan dengan benar. Perlu semua dana juga kan perlu. Ya pasti, ya kalau masalah komitmen pasti ada pengorbanan kan. Betul. Pasti ada pengorbanan. Ya saya rasa juga pengorbanannya juga lah worth it lah kalau bilang enggak ya. Sepadan lah ya. Sepadan ya. Itu yang kata saya cari, sepadan. Itu pelatihan yang memerlukan waktu, pengorbanan. Betul. Itu memang sudah lama sejak sampai sekarang dari saya kelas
SMA kelas 1 saya mainnya. SMA kelas 1 ya. Yang mulai memang intensif sekali memang dari mulai SMA kelas 1. Dari zaman-zaman PlayStation 4 belum keluar saya mainnya. Yang memang intensif. Boleh tidak cerita ada prestasi ke atau apa yang sudah diraih atau ada pengalaman pelanggan unik, menarik atau gimana? Silakan. Kalau yang itu sebenarnya sih prestasi yang unik ya. Prestasi. Kalau mau bilang sih, saya sempat mewakili Sulawesi Utara dalam IGT. Kalau mau istilahnya IGT itu dibilang kepanjangannya Indonesian Game Tour. Iya, iya. Dan saya mewakili Sulut. Setelah itu nanti saya saya dikirim ke Jakarta untuk mengikuti lomba utama mereka yaitu IGX Indonesian Game Experience. Di situ memang kalau mau bilang juga terlepas dari prestasi, pengalaman juga memang unik juga sih. Saya bisa ketemu dengan pro player yang memang pro player yang ternama, yang orang-orang dari Korea dan ya dari berbagai negara lain. Itu kan kebanggaan juga kan, ketemu Iya, di banyak pastinya, orang, pastinya. pergaulan dari berkembang, ya kan? Itu sih. Dan memang bukan cuma dari game Tekken tersendiri, jadi memang ada game-game lain yang saya lihat, wah, memang saya bersyukur sekali bisa dapat ini. Ya. Karena tidak semua orang kan Iya, bisa. bisa semua orang ini, Pak. Ini ya, apa target terbela? Mungkin ke Bro Vinky ya. Apa target komunitas ini? Ini kan komunitas juga ya, komunitas game Tekken Anda. Dan ya komunitas dan pribadi gimana ke depan? Bro Vinky. Sebenarnya ini Sulut Tekken Unity ini asosiasi ya. Iya, Jadi iya. kumpulan komunitas. Iya. Untuk targetnya sih karena kita juga sudah di bawah naungan resmi pemerintah PBSI dan juga berada di bawah naungan Federasi e-sport yaitu North Celebes e-sport Federation. Kedepannya kita mau lebih merangkul lebih banyak player Tekken di Sulawesi Utara dan juga membimbing mereka agar menjadi lebih berkompeten untuk bersaing juga di bukan hanya sesama Sulawesi Utara juga dengan daerah-daerah lain agar Dan lebih maju. ya, dan harapannya itu juga bisa memberikan mereka prestasi dari game ini. Mungkin bisa menambahkan lagi terkait dengan pertanyaan saya ya. Kalau memang sih, ya saya mau bilang sih, memang sih kalau dari kita sih juga komunitas ya seperti itu sih, seperti yang Vinky bilang, STU ini secara asosiasi, tapi memang asosiasi ini juga mempunyai tujuan dan tujuan ini juga seluruh komunitas juga jalankan, yaitulah merangkul. Dan ini memang kita mencoba membuat player-player ini lebih maju, lebih baik dalam bidang kompetitif Tekken. Ini agar seperti yang lebih tepatnya seperti yang Bro Vinky bilang, saya lebih tepatnya sih agak mengulang sih, cuman kalau bilang sih karena memang goal dia tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas pemain player Sulut. Player Sulut itu gimana peluang player Sulut ya dalam bermain Tekken ini untuk ya artinya melawan dengan yang ada di Indonesia lainnya gimana? Potensi lah dari player-player Sulut gimana kalau Bro Henry melihat? Peluangnya ya sebenarnya dengan waktu latihan yang bagus, pengasahan yang bagus, saya rasa sih itu bisa sebenarnya. Saya rasa bisa. Dan saya lihat sih itu memang untuk kalau saya mau bilang sih memang salah satunya juga itu untuk pemain lama. Tapi kalau saya juga lihat untuk yang pemain baru juga, mereka istilahnya apa ya istilahnya kalau dia punya peribahasa itu ya. Diamond in the rough kalau saya mau bilang itu. Apa istilahnya itu namanya itu. Mereka hanya perlu diasah saja. Dan saya yakin potensi mereka ke depan masih sangat luas. Sebenarnya kalau saya mau bilang generasi-generasi berikut ini mempunyai memang Kualitas yang baik ya potensi kualitas yang saya mau bilang sangat luas. Itulah memang saya sempat lihat hanya butuh pengasahan saja. Artinya butuh memang semua stakeholder, kalau dalam hal ini mungkin salah satunya adalah e-sport untuk lebih menunjang lagi ya. Iya, menunjang, memberikan kesempatan untuk terus ini ya, mengikuti turnamen ya. Iya, karena kan memang di sisi kita sendiri kan, kita kan bukan cuma hanya main, kita kan ada juga namanya sesi
coaching. Iya, Jadi iya. istilahnya kita juga bermain. Jika memang baru bermain, misalnya bapak baru bermain, bapak datang ke kita bermain sama-sama kita kan pasti, oh bapak baru mau main ya, oh akhirnya ayo nanti saya tunjukin cara mainnya bagaimana, istilahnya bagian dasarnya dari game itu seperti Sama, apa. iya, iya, iya. Nah tapi kan itu saya cuma bisa kan menunjukkan sampai ke suatu titik. Untuk titik selanjutnya itu pasti kan dari bapak sendiri kan. Iya, Karena orang kemauan tekad orang itu aja yang kemauan dan iya. tekad orang itu. Ini kan dengar-dengar ya akan dipertandingkan di PON ya, e-sport. Nah, bagaimana mungkin Bro Vinky kalau dia dipertandingkan ya, Tekken misalnya salah satu bagian yang akan dipertandingkan gimana? Peluang atlet-atlet dari Sulawesi Utara, player dari Sulawesi Utara gimana? Menurut saya sih peluang bisa bersaing dengan orang-orang luar, hanya itu tadi perlu lebih diasah lagi, lebih latihan lagi, perlu latihan intensif aja. Artinya sangat confident ya, atlet Sulut bisa bersaing ya. Peluangnya sama, tinggal faktor tentu latihan lebih intens dan faktor laki juga yang Iya, menentukan. itu memang faktor yang tidak terduga sih itu kalau bilang salah satu faktor yang tidak terduga itu. Di Sulut ini ada berapa banyak perkiraan yang bermain game Tekken ini? Sekitaran 50-an. 50-an ya. 50-an lebih. Untuk base playernya 50-an lebih. Ini yang berprestasi kan? Kan ada juga yang hanya hobi ini. Oh, kalau untuk memang prestasi, tapi kan menurut saya begini Pak, Iya, iya. saya kan mau lihatnya seperti ini. Kan terkadang ada yang tiba-tiba dari hobi, tiba-tiba ada yang bersuara di hati. Mungkin saya ada kesempatan, mungkin saya ada potensi untuk menjadi atlet yang berprestasi. Iya, pasti. Nah, pasti kan. Jadi kalau mau bilang masalah orang-orang yang tiba-tiba yang memang hanya main, saya belum mau count sebagai itu dulu Pak, karena orang punya hati kan bisa berubah, apapun itu. Jadi memang kalau bilang 50-an ini, kalau saya mau bilang lah potensi. Ada yang memang sudah menjadi memang untuk memfokuskan diri benar untuk menjadi atlet, menjadi pro player. Iya, iya. Ada yang saya bilang kok bukan untuk have fun saja, tapi potensi, lebih ke potensi. Jadi ini ya, saat ini kan sudah ada wadah ya, namanya e-sport Indonesia, dan di Sulut juga sudah ada pengurus e-sport Indonesia Sulut. Bagaimana Bro Henry melihat bagaimana hubungan antara setiap komunitas atau itu dengan e-sport, termasuk Tekken ya, yang ini. Bapak maksudnya di sini pengurus besar e-sport Indonesia? Iya, betul. Iya, PBSI ya. PBSI. Hubungan kami dengan PBSI sih sebenarnya sih memang sangat baik. Saya jujur memang sangat baik. Mereka memang dukung ya yang program-program yang kita jalankan, sangat mendukung sekali. Memang asosiasi kami memang didukung secara bagus. Kami sempat juga membuat program sebelum corona sih sebenarnya juga ini Pak, karena memang kebanyakan program kami kan memang lebih ke offline, lebih ke memang tatap muka kan. Betul. Kita sempat buat program mereka namanya ranking battle. Nah, ranking battle ini di mana kita bisa menemukan titik ukur untuk para pemain-pemain supaya istilahnya mereka kedepannya bisa lebih berkembang lagi. Dan itu memang saya mesti bilang sih untuk masalah pencarian poin seperti itu sempat kita bikin juga. Pencarian poinnya Bapak agak sengit sih Pak. Untuk saya, untuk Vincent sendiri memang melihat player-player lain, wah bahaya juga nih. Memang bahaya juga Pak, memang sengit ternyata Pak. Iya. Bro Vinky, ini juga kan tidak lepas dari di e-sport, apalagi di game Tekken ini juga ada faktor bisnisnya. Bagaimana Bro Vinky melihat unsur bisnisnya di sini? Bagaimana? Baik atau gimana? Bisnis sendiri sih yang saya lihat lebih ke rental itu, jadi beneran tempat kumpul main player-player di situ. Karena yang di Sulut sendiri memang yang lebih menonjol di konsol sendiri Tekken. Jadi tiap rental biasa ada sedia Tekken, jadi ladang bisnisnya di situ untuk bisnisnya para player-player main di rental tersebut.
Kalau di permainan di game Tekken sendiri tidak ada kalau misalnya juara mendapatkan uang sekian atau gimana itu? Terkadang memang sih kalau saya lihat sih kalau masalah penyerahan hadiah untuk para juara ya memang biasanya sih uang sih. Hanya saja kalau kan kadang-kala kan ada yang memang kompetitif, ada kan yang lomba-lomba yang istilahnya have fun saja. Betul. Terkadang kan memang kita ya kalau bisa terkadang memang untuk lomba itu bukan hanya untuk mendapatkan dia punya hadiah saja, tapi istilahnya saya sudah juara. Ini kebanggaan, ini lebih ke kebanggaan kebanggaan. saya. Iya, Betul, itu dia, Pak. Ya. Itu yang salah satu kebanggaan, Pak. Bisa dibilang itu menjadi kebanggaan. Walaupun tanpa hadiah pun itu memang bisa menjadi kebanggaan untuk seorang pribadi gitu. Jadi semata-mata bukan hadiah ya, tapi ini memang hobi dan hobi kemudian sekarang sudah beralih menjadi satu bagian dari sport dan memiliki rasa bangga. Apalagi ini kan sekarang sudah masuk di e-sport dan dipertandingkan di SEA Games ya, sudah kemarin kan 2 perak ya, 2 perak, kemudian Asian Games juga sudah mulai dipertandingkan, kemudian ya mudah-mudahan di PON Papua ya akan dipertandingkan. Para Tribuners, bincang-bincang ini tentu masih banyak ya, masih banyak hal yang akan kita bincangkan lagi. Tapi tujuannya adalah perbincangan ini adalah untuk memperkenalkan bagian-bagian daripada e-sport atau olahraga elektronik yang saat ini harus kita tidak bisa mengatakan tidak ada ya, faktanya sudah ada dan kita sebagai masyarakat tentu butuh tahu ya, yang belum tahu butuh tahu, dan yang sementara menggeluti tentu harus memahami bahwa saat ini menjadi bagian daripada olahraga prestasi yang akan dipertandingkan di PON ya, nanti akan dipertandingkan di PON nanti, dan di level internasional sudah juga dipertandingkan ya, baik sudah disebutkan tadi di perusahaannya, ini di setingkat SEA Games juga sudah dipertandingkan. Jadi saya kira perbincangan kita ya pada saat ini sudah cukup. Paling tidak para tribuner sudah sangat mengenal, dan nanti kita akan berbincang lagi soal ini mungkin dengan komunitas yang lain untuk memperkenalkan kepada para tribuners. Dan saya Asil Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Prof Inki dan Bro Henry ya, yang sudah berada di sini, kemudian memenuhi undangan kami untuk berbincang-bincang. Tapi sebelum menutup, saya ingin ada ya closing statement lah, atau terkait dengan harapan-harapan ke depan gimana. Mungkin dari Bro Vinky dulu, bagaimana harapan Bro Vinky dengan game Tekken ini atau olahraga e-sport ini ke depan? Silakan. Ya, harapan saya semoga Tekken di Sulut lebih maju lagi dan player base-nya lebih banyak lagi. Yang terutama sih lebih maju agar bisa bersaing dengan daerah-daerah lain juga. Ya, silakan Bro Henry. Ya, terlepas dari apa seperti yang Bro Vinky memang maju, mungkin juga kan ada yang pengen have fun kan, ada yang memang ingin melepas nostalgia karena dulu pernah bermain Tekken. Ya kan pasti kan Pak, ada kan seperti itu kan Pak. Ada yang mau melepas nostalgia, atau memang ingin main bareng, atau memang ada keinginan untuk menjadi atlet atau menjadi pro player. Datang saja ke kami. Kami juga dengan senang hati membuka tangan. Kami juga seperti yang saya bilang tadi, seperti yang sempat dibicarakan tadi, kami juga ada sempat buka coaching klinik. Ya. Di mana? Boleh dijelaskan coaching klinik di mana kemarin? Coaching klinik kami sih di Dojo Hobo sih, nama dojo kami istilahnya, atau mau bilang nama tempat latihan kami, home base kami. Dan namanya Dojo Hobo Gaming. Dan itu terletaknya di area-area Papua. Kalau istilahnya memang tertarik dan ingin bermain, silakan saja kontak kami.
Ya, sekali lagi saya Asil Bintang ya dari acara Tribun Bakudapa ya, mengucapkan terima kasih kepada Prof. Inky dan Roy Henry ya yang Terima kasih sudah juga, Pak. datang di studio Tribun untuk bincang-bincang soal e-sport atau lebih khusus game Tekken ini ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih menyaksikan akan acara kita baik lewat Facebook ya, Facebook Tribun Manado maupun YouTube Tribun Manado TV. Dan tentu tetaplah menonton akan Tribun Bakudapa pada besok hari dengan tema yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.